Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Christian Fellowship Baiha dengan NIM 3203131039. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat geodatabase dan georeferensi. Sebelum kita membuat kedua hal tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu geodatabase dan georeferensi. Nah, geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase ini terdiri atas feature class yang dapat berupa single feature atau individu, atau dapat juga disusun dalam suatu feature dataset. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dilakukannya geodatabase adalah untuk membantu proses penyimpanan dan manajemen informasi geografis pada sistem manajemen data yang standar. Nah, berikut tadi adalah pengertian dari geodatabase. Lalu, apakah itu georeferencing? Georeferencing adalah proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar atau peta dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Atau dengan kata lain, kita menempatkan titik-titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Lalu mengapa perlu dilakukan yang namanya georeferencing peta? Nah, georeferencing peta dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan atau menyesuaikan peta ke dalam proyeksi tertentu, misalnya ke dalam proyeksi UTM dan sebagainya. Nah, berikut tadi adalah pengertian dari geodatabase dan georeferencing. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana sih caranya untuk membuat geodatabase dan georeferensi. Check this out. Sekarang kita akan membuat geodatabase. Nah, dimana geodatabase ini akan kita buat menggunakan aplikasi yang bernama ArcCatalog. ArcCatalog ini merupakan bagian dari ArcGIS, dimana aplikasi ArcCatalog ini dapat kita pakai untuk menyusun folder atau mengorganisir folder atau data, dan juga dapat kita gunakan untuk membuat geodatabase. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu, kita pertama harus membuat folder untuk kita menyimpan geodatabase-nya. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan saja di lokasi yang akan kita masukkan geodatabase nanti. Di sini saya meletakkan di volume D, kemudian saya buat folder baru dengan nama Praktikum SIG Basis Data, kemudian dalamnya ada SIG Basis 1. Nah, dari dalam sini nanti akan kita masukkan ke dalam ArcCatalog. Nah, jadi untuk teman-teman jika belum mengkonekkan foldernya, kita bisa konekkan foldernya di connect to folder dulu. Kemudian kita cari filenya di lokasi yang tadi yang sudah kita buat tadi. Saya di new volume D, kemudian Praktikum SIG Basis Data, SIG Basis 1, kemudian kita klik OK. Jadi karena saya sudah mengkonekkan foldernya, maka kita akan langsung saja untuk membuat personal geodatabase. Nah, pertama kita akan membuat personal geodatabase itu dengan cara mengklik kanan, kemudian menuju ke new, kemudian personal geodatabase. Nah, di sini kita akan memberikan namanya sesuai dengan peta yang akan kita buat geodatabase-nya. Untuk itu di sini saya menggunakan peta Kabupaten Pangandaran. Jadi untuk personal geodatabase-nya saya namakan dengan nama Pangandaran. Oke, setelah itu kita akan membuat yang namanya feature dataset. Nah, feature dataset ini ada dua. Yang pertama ada IG dasar dan IG tematik. Nah, cara membuatnya itu kita akan mengklik kanan di Pangandaran NIB ini di personal geodatabase-nya, kemudian kita klik feature dataset. Di sini ada namanya, kita isi dengan IG dasar. Kemudian kita klik next. Lalu kita pilih di XY coordinate index data ini, kita pilih projected coordinate system. Kemudian kita pilih di WGS 1984, di UTM di WGS 1984, di Southern Hemisphere, dan kemudian kita cari WGS 1984 UTM Zone 49S. Setelah itu kita klik next. Nah, untuk di Z koordinatnya kita
klik di vertical corner sistemnya, kita pilih world dan kita cari WGA 1984. Kita klik next. Untuk XY toleransinya kita reset to default atau kita berikan default, kemudian klik finish. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk IG tematik juga sama dengan IG dasar. Kita buat IG tematik. Klik next. Kemudian WGS 1984 yang dari UTM. Kemudian kita klik next. World WGS 1984 dan kita klik next lagi. Ini kita reset to default atau kita biarkan default untuk XY toleransi dan klik finish. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk membuat namanya feature dataset. Lalu dalam feature dataset ini akan kita buat namanya feature class. Nah, untuk feature class daripada IG dasar itu sendiri terdiri atas peta administrasi, kemudian ada peta ibu kota administrasi, kemudian ada peta jalan dan peta jaringan sungai. Untuk itu kita langsung saja membuatnya. Kita klik kanan di IG dasarnya, kemudian kita klik new, kemudian kita klik feature class. Nah, setelah kita mengklik itu, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita buat pertama dulu untuk peta batas ADM. Peta underscore batas underscore ADM. Kita buat aliasnya itu peta minus. Oke. Nah, untuk type of feature-nya kita pilih polygon feature. Kemudian kita klik next. Ini kita isi field name-nya itu dengan nama kabupaten. Kemudian data type-nya itu text. Kemudian kita klik finish. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka akan setelah itu kita akan buat 3 lagi, yaitu untuk peta ibu kota DM, peta jalan dan jaringan sungai. Sekarang kita akan buat untuk peta ibu kota underscore ADM. Kemudian aliasnya kita buat kabupaten. Nah, ini kita buat point features. Next, setelah itu di field name-nya itu akan kita isi dengan nama kabupaten juga. Kemudian data type-nya itu adalah text. Ini kita klik finish. Selanjutnya kita buat untuk feature class selanjutnya, yaitu peta jalan. Kemudian kita berikan aliasnya itu jalan, dan ini kita gunakan type-nya yaitu line features. Selanjutnya untuk field name-nya ada 2, yaitu kelas underscore jalan. Ini type-nya text. Kemudian panjang jalan underscore jalan. Ini type-nya juga text. Kita klik finish. Nah, selanjutnya kita buat feature class yang berikutnya, yaitu peta jaringan sungai underscore jaringan sungai. Jaringan sungai. Untuk ini kita pilih line feature. Untuk field name-nya sendiri isi nama underscore sungai, dan ini data type-nya text. Kita klik finish. Oke, untuk IG dasar kita sudah selesai membuat feature class-nya. Untuk IG tematik caranya sama, akan tetapi yang kita isi itu ada 3. Yang pertama peta hujan, kemudian peta kemiringan lereng, dan kemudian peta tanah. Kita buat untuk yang pertama yaitu peta hujan. Underscore hujan. Kita buat si aliasnya peta intensitas hujan. Nah, ini berupa polygon feature. Kita next. Kemudian di field name-nya itu ada kita isi 4,
Pertama kelas hujan, intensitas hujan, kemudian klasifikasi hujan, skor hujan. Kita isi kelas underscore hujan. Ini berupa teks, kemudian intensitas underscore hujan. Ini juga berupa teks. Data type-nya itu berupa teks, kemudian ada klasifikasi underscore hujan. Ini berupa teks, dan yang terakhir itu ada skor underscore hujan. Akan tapi yang ini kita berupa short integer. Kita klik finish, akan terbentuk peta hujan. Selanjutnya feature class selanjutnya kita akan buat untuk peta kemiringan lereng. Kemudian kita buat aliasnya yaitu peta kemiringan lereng. Ini masih sama, type-nya itu polygon feature. Kemudian kita next. Untuk field name-nya itu kita ada isi 3. Pertama itu ada kemiringan underscore lereng, data type-nya teks, kemudian klasifikasi underscore lereng, data type-nya juga teks, kemudian yang selanjutnya skor underscore hujan, skor lereng. Short integer, dan kita klik finish. Nah, selanjutnya untuk feature class selanjutnya kita buat peta underscore tanah. Nah, di sini kita buat aliasnya peta tanah. Masih sama, menggunakan type-nya polygon feature, kemudian di field name-nya kita isi peta underscore tanah. Ini type-nya adalah teks, kemudian ada jenis underscore tanah. Ini juga type-nya adalah teks, dan kemudian ada keterangan underscore tanah. Ini type-nya teks, kemudian yang terakhir adalah skor tanah. Ini menggunakan type-nya, data type-nya short integer. Oke, finish. Nah, berikut itu adalah cara kita buat feature dataset-nya dan feature class. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi field name pada tiap feature class. Nah, dimana itu perlu dilakukan namanya pengisian atribut. Nah, pengisian atribut ini bisa dilakukan dengan cara kita klik kanan pada personal geodatabase yang sudah kita buat di mana ini ada pengandaran MDB. Kita klik kanan, kemudian kita klik properties, dan akan muncul seperti ini, yaitu domain. Nah, setiap domain itu akan kita isi kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, kemiringan tanah, keterangan tanah, kemudian arahan dan nama kabupaten. Pertama kita akan isi kemiringan lereng. Kemiringan lerengnya lereng. Deskripsinya kita isi menunjukkan kemiringan. Nah, kemudian field type-nya itu teks, kemudian code-nya kita isi. Metode 1, 3, 4, dan 5. Nah, untuk description-nya kita isi 1,00% sampai 8,00%.
Kemudian selanjutnya itu ada 8,01% sampai 15,00%. Kemudian yang ketiga ada 15,01% sampai 25,00%. Sorry. 0,00%. Jadi ada 15,01% sampai 25,00%. 25,00%. Selanjutnya kita buat 25,01% sampai 40,00%. Dan selanjutnya kita buat 40,01% atau oke. Selanjutnya untuk yang kedua itu klasifikasi array, dimana ini menunjukkan klasifikasi array. Ini data type-nya itu teks, kemudian kita kasih code-nya 1, 3, 4, dan 5. Oke, untuk description-nya kita isi yang pertama itu ada datar, kemudian landai, itu agak curam, itu curam, dan yang terakhir itu sangat curam. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya itu intensitas hujan. Nah, untuk intensitas hujan kita isi deskripsinya, itu menunjukkan intensitas tingkat hujan. Untuk field type-nya itu teks, kemudian kita isi domainnya dan code-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita isi 1000. Ini ada kurang dari 1750 mm. Kemudian selanjutnya ada 2000 mm per hari. Selanjutnya ada 2250 mm. Dan yang terakhir ada lebih dari 2250 mm. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi hujan. Nah, klasifikasi hujan ini menunjukkan klasifikasi hujan. Oke, kita klik teks, kemudian kita masukkan code-nya 1, 3, dan 4. Yang pertama itu ada sangat rendah, kemudian selanjutnya kemudian sedang, dan tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis tanah.
Nah, sebaran, kemudian kita klik teks, kita masukkan code-nya. Dan 7. Oke, ini kita masukkan sesuai dengan jenis tanah. Yang pertama itu dari gosol, kemudian ada kambiosol, kemudian selanjutnya ada aluvial, selanjutnya itu ada gliosol, selanjutnya ada latosol, kemudian ada grumosol, dan yang terakhir itu adalah mediterranean. Oke, jenis tanah selesai, kemudian kita akan masuk ke keterangan tanah. Keterangan tanah menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Ini juga masih teks. Kemudian kita masukkan code-nya. Dua, tiga, empat, lima, enam, dan 7. Kemudian kita buat description-nya itu sangat peka, agak peka, tidak peka, kemudian kurang peka, peka, agak peka. Oke, keterangan tanah selesai, kemudian kita masukkan arahan. Nah, arahan ini menunjukkan arahan penggunaan tanah. Kita klik ini, kita klik teks, kemudian masukkan code-nya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masukkan kawasan lindung, kemudian ada kawasan penyangga, kemudian ada kawasan budidaya tahunan, dan selanjutnya kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Oke, dan yang terakhir kita isi adalah nama kabupaten. Nah, nama kabupaten ini menunjukkan kabupaten. Ini juga berupa teks. Buat contohnya sampai 5 saja. Nah, karena saya menggunakan Kabupaten Pangandaran, maka yang berada di Provinsi Jawa Barat, maka yang saya input kabupatennya adalah kabupaten yang berada di Jawa Barat, Bogor, kemudian ada Cianjur, kemudian Kabupaten
Pangandaran, kemudian ada Kabupaten Tasikmalaya, terakhir ada Kabupaten Garut. Oke, setelah semuanya kita pastikan sudah terisi, nah selanjutnya kita tinggal klik apply dan kita klik OK. Oke, jadi setelah selesai kita melakukan pengisian data atribut tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menyambungkan domain yang ada di feature class. Bagaimana caranya? Nah, kita akan masuk pertama di IG dasar dulu. Untuk di IG dasar sendiri yang akan disambungkan domainnya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah peta batas ADM, peta ibu kota ADM. Nah, caranya itu adalah kita klik kanan pada feature class, kemudian kita klik properties. Nah, di sini ada kabupaten. Kita klik domainnya ini, kita sesuaikan dengan nama kabupaten. Kemudian kita klik apply, kemudian OK. Kemudian selanjutnya untuk peta ibu kota ADM, kita klik properties, kabupaten, kita pilih nama kabupaten, klik apply dan OK. Nah, kemudian untuk IG tematik, ini ada peta hujan. Kita klik properties. Nah, yang pertama itu kita intensitas hujan, klik domainnya, kita klik dan apply, kemudian klasifikasi hujan, kita sesuaikan dengan namanya ya, klasifikasi, intensitas dan intensitas. Klasifikasi hujan kita klik apply dan kita klik OK. Kemudian untuk peta kemiringan lereng, properties, kemiringan lereng, kita lihat kemiringan lereng, kita klik apply dan OK. Tadi ada yang ketinggalan, kemiringan lereng. Kemudian selanjutnya klasifikasi lereng, kita klik apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya untuk peta tanah itu ada yang pertama jenis tanah, itu kita kaitkan dengan jenis tanah, kita klik apply, kemudian OK. Kemudian satu lagi itu ada keterangan tanah, kita klik apply dan OK. Nah, setelah semua kita sudah gabungkan domainnya, sudah kita linkkan, maka dapat kita katakan bahwa geodatabase sudah selesai dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara untuk melakukan georeferencing. Jadi demikian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan namanya proses georeferencing. Nah, seperti yang sudah kita jelasin di awal tadi, bahwa georeferencing ini adalah proses memberikan titik kontrol kepada setiap sudut peta atau pada gambar, yang dimana gambar ini atau peta ini nanti akan dikaitkan ke proyeksi koordinat tertentu, contohnya itu seperti UTM. Nah, untuk itu langsung saja kita akan buka langsung aplikasi ArcMap-nya. Teman-teman bisa buka langsung di Start Windows-nya atau dari Explorer-nya. Kita klik folder ArcGIS dan lalu kita cari ArcMap 10.41. Oke, ketika sudah ArcMap sudah terbuka, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita klik blank map, kemudian kita klik OK. Nah, tampilan ArcMap ini akan seperti ini, akan kosong seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan peta yang akan kita kaitkan atau kita lakukan georeferencing? Caranya itu adalah kita klik Add Data. Nah, tombol Add Data ini yang ada di toolbar, kita klik. Lalu kita cari folder di mana kita meletakkan peta tersebut. Nah, apabila teman-teman masih belum menemukan folder yang dimana teman-teman simpan peta atau kita letakkan peta yang akan kita masukkan ke dalam ArcMap, teman-teman bisa klik connect to folder, kemudian cari di mana lokasi teman-teman meletakkan peta tersebut.
Nah, di sini saya meletakkan defaultian karena saya sudah mengkaitkannya terlebih dahulu. Maka saya tinggal memasukkan petanya saja. Jadi saya klik peta wisata Pangandaran JPG ini, dan saya klik add. Nah, jika muncul seperti ini, unknown special reference, kita klik saja OK. Nah, kemudian petanya sudah muncul seperti ini, akan tetapi jika kita lihat secara seksama, di sini satuannya masih unknown units. Nah, karena peta yang saya gunakan ini menggunakan koordinat DMS atau degree minute second. Nah, jadi kita harus mengubah satuannya terlebih dahulu. Dengan cara kita klik kanan pada layers, kemudian kita klik properties. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik coordinate system. Nah, kita buka saja di project coordinate system. Nah, kebetulan sebenarnya di dalam peta ini ada keterangannya yaitu UTM WGS 1984 49S, maka kita cari yang UTM. Kemudian WGS 1984, kemudian ada Southern Hemisphere. Kemudian kita cari 49S. Kita klik apply. Kemudian OK, dan secara automatically satuannya ini sudah berubah jadi meters. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan namanya georeference atau georeferencing? Pertama, kita harus memunculkan terlebih dahulu tool georeferencing. Caranya adalah kita klik kanan pada lokasi toolbar yang kosong ini, kita klik kanan, kemudian kita munculkan georeferencing. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Langsung kita letakkan di toolbarnya saja supaya mempermudah kita. Nah, selanjutnya kita akan memberikan titik-titik ikat atau titik kontrol. Nah, pemberian titik kontrol ini kita usahakan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Contohnya di sini 1, kemudian 2, 3, dan 4. Atau di sini 1, 2, 3, dan 4. Jadi tidak boleh titik-titik kontrol tersebut tidak berurutan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah setiap titik kontrol diusahakan berada di perpotongan garis lintang dan garis bujur. Nah, untuk itu kita akan lakukan pemberian titik kontrol. Caranya adalah kita zoom terlebih dahulu. Ada titik perpotongan. Dalam georeferencing ini kita harus ingat koordinat yang atas ini, kemudian koordinat yang sebelah samping ini. Ini koordinat lintang dan koordinat bujurnya. Kita zoom terus, nah sampai ada titik tanda tambah seperti ini, titik perpotongan seperti ini. Dan kita arahkan ke tengah. Kalau mau lebih ke tengah lagi juga boleh. Dan kita klik ini, add control point. Kita klik add control point. Nah, caranya adalah kita klik kiri sekali, kemudian kita klik kanan tanpa menggeser mouse. Oke, kita input DMS of longitude and latitude. Karena saya menggunakan koordinat degree minute second. Nah, untuk longitude-nya kita input tadi yaitu 108. Kemudian ada 20 menit dan 0 detik. Kemudian untuk latitude-nya itu ada 7 derajat. Kemudian 25 menit dan 5 detik. Dan 0 detik. Tapi di sini S. Nah, penting untuk teman-teman untuk mencatat koordinat longitude dan latitude-nya, karena jika kita sudah menzoom in seperti ini, maka koordinat ini tidak akan kelihatan. Lalu kita klik OK. Nah, jika peta menghilang seperti ini, jangan khawatir, kita langsung saja klik pada tombol gambar bumi ini, kita klik full extend.
Nah, maka secara otomatis peta akan muncul kembali. Oke, selanjutnya kita akan lakukan titik ikat pada titik ikat kedua. Kita klik di sini. Nah, ini perlu diingat koordinat ini 108 derajat 45 detik 45 menit 0 detik. Nah, yang untuk latitude-nya itu sama dengan titik pertama. Kita buat ke tengah lagi. Oke, kemudian kita klik add control point, kita buat dia di tengah, klik sekali dan klik kanan input DMS. Nah, tadi 108, kemudian ada 45 menit dan 0 detik. Kemudian di sini ada 7, 25 dan 0 detik. Kemudian kita pilih di sini slot ya, dan kita klik OK. Nah, jika kedua titik ini sudah diletakkan dan peta itu tidak miring atau tidak berubah posisinya, maka bisa dikatakan control point kita itu sudah cukup berhasil. Dan apabila control point kita tidak berhasil atau ingin menghapus daripada titik-titik yang sudah kita lakukan, kita bisa klik di viewing table yang ada di sini. Dan kita bisa pilih dan kita hapus salah satu. Ini bisa kita close dulu. Kita akan buat titik ketiga. Kita cari titik perpotongannya ada di mana. Nah, ini ada di sebelah sini. Nah, ini ada di sebelah sini. Nah, kita harus lihat dulu koordinat latitude-nya. 7 derajat 50 menit dan 0 detik. Oke. Maka kita klik dia di sini. Kita gedekan, kita gedein lagi. Kita gedein. Nah, kita klik add control point. Kita pastikan dia di tengah. Klik sekali, kita klik kanan DMS 108, kemudian ada 45 menit, kemudian 0 detik. Kemudian di sini kita isi 7, kemudian 50 menit dan 0 detik. Kita klik OK. Oke, titik ketiga sudah berhasil kita kaitkan. Selanjutnya untuk titik keempat, kita lakukan hal yang sama. Kita klik di tengah, kita klik kanan, kemudian kita masukkan. Nah, untuk longitude-nya ini tadi sama dengan titik yang pertama, itu 108, kemudian 20 menit, ini 0 detik. Kemudian untuk latitude-nya ini sama seperti titik ketiga, 7 derajat 50 menit dan 0 detik. Ini di slot, kita klik OK. Nah, jangan khawatir apabila muncul dua titik seperti ini, kan, tapi pada saat kita lakukan pengkaitannya, jika dia tidak miring-miring,
berarti titik kontrolnya masih aman. Nah, cara menghilangkannya itu kita klik pada georeferencing ini, lalu kita klik update georeferencing. Nah, otomatis titik tersebut akan menghilang. Nah, jadi sebenarnya proses georeferencingnya sudah selesai sampai di sini. Dan apabila teman-teman mau lihat ini tidak masalah. RMS errornya di sini ada, seharusnya di sini tidak lebih dari 0 sekian. Jadi ini ada 1, cuman tingkat toleransinya kita kemarin disepakati 2. Jadi saya dapat sekitar 1,421. Tetapi dalam percobaan saya yang pertama sekali sebenarnya saya dapat itu sekitar 0,24. Oke, mungkin itu saja untuk georeferencing kali ini. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Demikianlah cara kita tadi untuk membangun geodatabase dan georeferencing. Saya Christian Fellowship by H, pamit undur diri. Terima kasih.